Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Hari ini kita akan menjelajahi dunia budidaya cabai merah besar, tanaman yang tak hanya terkenal karena rasa pedasnya, tetapi juga tantangan menarik dalam proses budidayanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari pemilihan varietas unggul, penggunaan pupuk yang tepat, hingga pengendalian hama yang efektif. Tak lupa, kita juga akan membahas kendala yang sering dihadapi oleh para petani dan solusinya. Jadi, jika sahabat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang budidaya cabai merah besar dan ingin mengoptimalkan hasil panen sahabat, tetaplah bersama kami. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Siapa yang tidak kenal dengan kelezatan cabai merah besar? Tanaman yang satu ini memang menjadi favorit di dapur-dapur kita. Namun, di balik kelezatannya, ada tantangan menarik dalam budidaya tanaman cabai merah besar yang perlu kita bahas. Salah satunya adalah permasalahan seputar keseragaman daya tumbuh yang serempak. Dalam dunia pertanian, keseragaman daya tumbuh tanaman cabai merah besar menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Tidak jarang, para petani menghadapi kendala ketika beberapa tanaman tumbuh lebih cepat atau lambat daripada yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kualitas bibit, kondisi tanah, atau bahkan perbedaan penanganan saat penanaman. Keseragaman daya tumbuh yang kurang serempak dapat berdampak pada hasil panen dan kualitas buah cabai. Tanaman yang tumbuh tidak seragam dapat membuat pengelolaan tanaman menjadi lebih sulit, mulai dari penyiraman hingga pemberian pupuk. Oleh karena itu, para petani perlu memahami dan mengatasi tantangan ini agar budidaya cabai merah besar bisa berjalan dengan lebih efisien. Melalui video kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang permasalahan keseragaman daya tumbuh pada budidaya cabai merah besar. Kali ini, kita akan menjelajahi dunia percabaian, khususnya budidaya tanaman cabai merah besar, menjelajahi bersama dengan Mas Makmur yang beralamat di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Sesuai dengan namanya, sekarang beliau sedang mengalami kemakmuran saat budidaya tanaman cabai merah besar. Tingkat keberhasilan yang tinggi dengan keseragaman pertumbuhan tanaman cabainya membuat kami tertarik untuk melakukan diskusi dengan beliau. Beliau membudidayakan tanaman cabai merah besar di dataran dengan ketinggian 680 meter di atas permukaan laut dan memilih varietas baja MCF1 sebagai tanaman cabai musim tanam sekarang. Memiliki keunggulan tahan virus sudah menjadi varietas yang wajib bagi Mas Makmur. Beliau sendiri menjelaskan bahwa daerah sekitar beliau apabila tidak menggunakan varietas yang tidak tahan virus akan beresiko terhadap serangan virus. Sebab daerah beliau sudah dikenal sebagai zona merah akan serangan virusnya. Dalam mencukupi total populasi sekitar 8.500 tanaman, beliau memberikan pupuk dasar berupa 100 karung pupuk kandang, 20 karung kapur dolomit, 100 kg pupuk vertipos, dan 10 kg pupuk sinar bio. Pupuk-pupuk tersebut beliau tabur merata pada area permukaan bedengan. Setelah pupuk tertabur merata, beliau lakukan rotari atau aduk ulang agar bisa tercampur baik dengan tanah. Pertimbangan beliau melakukan rotari ini berdasarkan dari pengalaman beliau di mana pernah melakukan penaburan pupuk di permukaan bedengan saja tanpa rotari, justru angka kelayuan tanaman tinggi. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman beliau, lakukan rotari atau bacak ulang dengan tujuan menghomogenkan antara pupuk dasar dengan tanah. Langkah selanjutnya beliau lakukan semprot dekomposer E4 dan agensi hayati trichoderma.
Ketika penyemprotan sudah selesai, beliau langsung melakukan penutupan dengan plastik mulsa dan dilakukan pendiaman selama 3-4 minggu. Meliputi beberapa pola tanam yang beliau lakukan seperti pengaturan jarak tanam dan perempelan. Jarak tanam yang beliau terapkan yakni 40 x 50 cm, 40 cm jarak antar lubang tanam, dan 50 cm jarak antar lajur. Pengaturan jarak tanam penting juga untuk diperhatikan guna monitoring terhadap tingkat kelembapan tanaman. Kemudian, melakukan rempel habis tunas air bagian bawah dengan pertimbangan tepat musim hujan yang bisa meningkatkan kelembapan area tanaman. Dengan merempel habis tunas air, kelembapan bisa diminimalisir. Fokus penyaluran nutrisi pada cabang utama dan memudahkan perawatan. Pengocoran fase pertumbuhan awal beliau lakukan 2 minggu setelah bibit ditanam menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 3 kg yang beliau larutkan ke dalam 200 liter air atau setara drum besar. Pengocoran tahap kedua beliau lakukan selang seminggu dari pengocoran pertama, tepatnya umur 3 minggu dengan dosis yang dinaikkan menjadi 4 kg per 200 liter air. Penopang daya tumbuh tanaman tidaklah cukup hanya dengan pupuk yang dikocorkan saja, tetapi juga perlu melakukan penyepraian agar menopang pertumbuhan yang seragam. Bahan yang beliau gunakan di umur 2 minggu yaitu asam amino premino dan fungisida. Untuk fungisida yang beliau gunakan ada beberapa bahan aktif yaitu mancozeb, pyraclostrobin ditambah metiram dan azoxystrobin ditambah difeconazole. Penggunaan fungisida beliau rolling atau bergantian sebagai bahan yang menemani asam amino premino. Perpaduan asam amino yang memberikan efek mengurangi tingkat stres tanaman terhadap cekaman abiotik serta mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan fungisida yang berperan sebagai tameng terhadap jamur patogen di musim hujan. Interval spray yang dilakukan yakni 1 minggu sekali dan dilakukan sebanyak 3 kali. Menginjak fase generatif, beliau kembali aplikasi spray nutrisi menggunakan Mordenfol dan unsur mikrovitaron SL. Upaya ini beliau lakukan dalam rangka menjaga kerontokan bunga dan memperkuat tangkai buah oleh peran unsur fosfat pada Mordenfol dan metabolisme tanaman oleh unsur mikro pada Vitaron SL. Sehingga dua bahan ini beliau aplikasikan dan memberikan efek yang cukup efektif dalam daya tumbuh kembang tanaman. Sama halnya dengan aplikasi fungisida. Untuk penggunaan insektisida, beliau menggunakan beberapa bahan aktif abamectin, profenofos, dimetoat, dan emamectin benzoat. Tujuan dari penggunaan berbahan aktif yang diaplikasikan secara pergantian ini adalah agar hama tidak resisten. Apabila hanya melulu menggunakan bahan aktif yang sama secara terus-menerus, hama akan kebal terhadap bahan aktif yang diaplikasikan. Maka dari itu, upaya mencegah hal ini beliau lakukan secara bergantian. Memang menggiurkan melihat hasil panen tanaman cabai merah besar milik Mas Makmur. Tetapi, di balik hasil yang menggiurkan tersebut, pastinya terdapat sebuah kendala yang dijumpai saat kita budidaya tanaman cabai merah besar dan wajib diwaspadai. Kendala tersebut yakni serangan lalat buah. Tipikal cabai merah besar ini memiliki ukuran buah yang lebih besar daripada cabai lainnya. Maka dari itu, dengan ukuran yang lebih besar ini memungkinkan serangan lalat buah yang secara masif juga. Mas Makmur menghimbau untuk antisipasi hal ini. Beliau lakukan sejak awal menggunakan lem perekat yang dipasangkan pada area lahan. Kemudian menambah langkah pencegahan dengan aplikasi insektisida beberapa bahan aktif yang berbau menyengat, seperti profenofos dan dimetoat. Pembahasan sudah lengkap dari awal sampai akhir. Upaya menginginkan hasil cabai yang memiliki pertumbuhan seragam, sehat, dan stabil dimulai dari pondasi olah lahan yang tepat, nutrisi yang optimal, serta langkah pencegahan yang bijak.
Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang budidaya cabai merah besar. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi sahabat yang ingin terjun di dunia pertanian, khususnya dalam menanam cabai merah besar. Jangan lupa untuk menerapkan tips dan trik yang telah kami bahas, serta berbagi pengalaman sahabat di kolom komentar. Jika sahabat menemukan video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar budidaya tanaman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga panen sahabat selalu melimpah. Selamat bercocok tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.